Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ihsanul Amal dengan NIM 19059-182, mata kuliah Manajemen Risiko. Saya akan menjelaskan tentang materi minggu kedua. Fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Visi, misi, prosedur, dan kebijakan tersebut ditulis untuk memudahkan pengarahan, sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko. Yang kedua, pelaksanaan atau actuating, yaitu proses identifikasi dan pengukuran risiko yang diteruskan dengan manajemen pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional utama dari manajemen risiko. Ketiga, pengendalian atau controlling. Pengendalian dalam manajemen risiko meliputi evaluasi secara periodik, pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari risk manajemen, dan umpan balik atau feedback. Selanjutnya adalah tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko yang pertama, melindungi perusahaan atau protecting, yaitu memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mendorong manajemen agar proaktif, yaitu mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan risk management sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, membantu pembuatan kerangka kerja, membantu dalam pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati, yaitu mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi mencapainya tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima, sosialisasi manajemen risiko, yaitu membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management. Yang terakhir adalah meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko. Hal ini juga berguna dalam mengembangkan strategi dan perbaikan proses secara berkesinambungan. Tahapan manajemen risiko. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Sebelum menerka risiko yang dihadapi, sebaiknya diidentifikasi dulu mengenai risiko tersebut. Kemungkinan risiko apa saja yang muncul dalam proses bisnis. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, regulasi, dan sebagainya. Selanjutnya, menilai risiko. Setelah melakukan tahap identifikasi risiko, maka proses selanjutnya adalah assessment atau penilaian terhadap setiap kemungkinan risiko. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar dampak dari risiko yang ditimbulkan. Selain itu, kemungkinan berapa kali terjadinya risiko tersebut juga perlu diperhitungkan. Menilai risiko secara tepat dilakukan untuk menempatkan berbagai risiko sesuai dengan prioritas. Selanjutnya, pengelolaan. Itu dalam menghadapi risiko, maka tanggapan akan risiko tersebut harus tepat sasaran. Pengelolaan atau respon risiko oleh seseorang pebisnis sangat penting untuk membentuk portofolio lengkap mengenai cara-cara merespons setiap risiko muncul. Selanjutnya, implementasi. Maka selanjutnya setelah menentukan sikap yaitu implementasi, maka saatnya menerapkan berbagai proses tahapan dalam manajemen risiko dalam suatu bisnis maupun proyek yang sedang dilakukan. Dan tahapan manajemen risiko yang terakhir adalah evaluasi, yaitu tahap akhir dalam suatu kegiatan adalah evaluasi. Evaluasi penting untuk dilakukan guna mencegah kesalahan risiko yang sama akan terulang lagi dalam proyek selanjutnya yang akan datang. Sekian hasil tugas saya. Saya Muhammad Ihsanul Amal. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.